Bagaimana jika akhir alam semesta terjadi jauh lebih cepat dari yang diantisipasi sebelumnya? Alih-alih rentang waktu triliunan tahun yang diterima secara umum, sebuah studi baru dari Universitas Radboud mengusulkan bahwa pembubaran struktur kosmik dapat terjadi dalam jangka waktu yang jauh lebih pendek. Studi tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya lubang hitam, tetapi juga semua entitas kosmik padat seperti bintang neutron dan katai putih, pada akhirnya dapat hancur melalui proses yang mirip dengan radiasi Hawking. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa bahkan sisa-sisa bintang yang paling abadi pun berangsur-angsur memudar. Pengungkapan ini secara signifikan mengubah keyakinan lama tentang rentang hidup alam semesta kita. Perhitungan baru menunjukkan bahwa semua materi pada akhirnya dapat menghilang dalam waktu sekitar 1078 tahun. Sangat kontras dengan perkiraan sebelumnya, yaitu 101.100 tahun. Meskipun masih merupakan periode waktu yang sangat lama, itu jauh lebih singkat dalam istilah kosmik. Model inovatif yang dikembangkan dalam studi tersebut menggabungkan unsur-unsur astrofisika, mekanika kuantum, dan matematika tingkat lanjut untuk memberikan perspektif baru yang radikal tentang kemunduran alam semesta pada akhirnya. Mari selami lebih dalam mekanisme proses ini, implikasinya bagi masa depan kosmologi, dan bagaimana hal itu dapat mengubah pemahaman kita tentang nasib akhir alam semesta. Stephen Hawking terkenal berteori bahwa lubang hitam secara bertahap memancarkan radiasi karena efek kuantum yang terjadi di dekat cakrawala peristiwanya, sebuah fenomena yang sekarang dikenal sebagai radiasi Hawking. Prinsip ini menunjukkan bahwa bahkan lubang hitam pun tidak abadi. Namun konsep ini terutama dikaitkan dengan struktur ekstrem seperti itu. Hingga saat ini, para peneliti di Universitas Radboud, termasuk astrofisikawan Hino Fala, fisikawan kuantum Michael Wandra, dan matematikawan Walter Vanuel telah memperluas penerapan teori ini. Studi mereka menunjukkan bahwa benda langit padat lainnya, seperti bintang neutron dan katai putih, juga dapat memancarkan radiasi serupa dan perlahan-lahan kehilangan massa seiring waktu. Tidak seperti lubang hitam, bintang neutron dan katai putih tidak memiliki cakrawala peristiwa. Namun, kelengkungan ruang waktu yang intens dapat menciptakan pasangan partikel virtual, mirip dengan yang ada dalam konsep asli Hawking. Hal ini menyebabkan hilangnya massa secara bertahap melalui efek penguapan kuantum yang memengaruhi semua sisa bintang padat. Untuk memahami besarnya proses ini, tim peneliti melakukan simulasi pada berbagai objek kosmik. Temuan mereka mengungkapkan bahwa bintang neutron dan lubang hitam bermassa bintang akan menghilang dalam waktu sekitar 1067 tahun. Sementara katai putih akan membutuhkan waktu sekitar 1078 tahun untuk menguap sepenuhnya. Mereka bahkan memperkirakan bahwa bulan atau manusia dapat menghilang melalui mekanisme ini dalam waktu sekitar 1090 tahun. Pendapat menarik dari penelitian ini ada, selama bertahun-tahun, fisikawan percaya bahwa bintang neutron dan katai putih akan hidup lebih lama dari kebanyakan benda langit lainnya. Setelah bahan bakar nuklirnya habis, sisa-sisa padat ini diperkirakan akan menjelajahi kosmos selamanya. Sebaliknya, lubang hitam diperkirakan mengalami proses penguapan bertahap yang membutuhkan waktu lebih dari 10.100 tahun untuk menghilang sepenuhnya. Namun, model baru telah mengubah pemahaman kita tentang mekanika kuantum dan dampaknya pada alam semesta secara luas. Pergeseran paradigma ini signifikan, menyoroti bahwa dampak mekanika kuantum tidak terbatas pada ranah subatomik. Ia memiliki konsekuensi yang luas untuk fenomena skala makro. Hebatnya, bahkan struktur paling kolosal di alam semesta tunduk pada prinsip kuantum ketika dianalisis dalam skala waktu yang besar. Poin penting dari penelitian ini adalah bahwa kepadatan suatu objek menentukan laju penguapannya, yang mendorong evaluasi ulang asumsi sebelumnya tentang umur panjang entitas kosmik. Akibatnya, lubang hitam tidak lagi secara inheren menempati tempat terakhir pada garis waktu kosmik. Bintang neutron dan katai putih, yang dulunya dianggap sebagai artefak abadi, kini menghadapi tanggal kedaluarsanya sendiri. Selain itu, perbandingan antara objek langit ini dan lubang hitam mengungkap beberapa wawasan menarik. Meskipun lubang hitam memiliki tarikan gravitasi yang lebih kuat, kurangnya permukaan fisik berarti sebagian radiasi yang dipancarkannya diserap kembali ke dalamnya. Sebaliknya, bintang neutron memancarkan radiasi lebih efisien.
menghasilkan tingkat penguapan yang sebanding, memperkuat gagasan bahwa daya saja tidak sama dengan peluruhan yang lebih cepat. Dari perspektif teoretis, penelitian ini menjelaskan hubungan antara mekanika kuantum dan relativitas umum, dua prinsip dasar fisika yang jarang berinteraksi dengan lancar. Dengan menunjukkan bagaimana penciptaan partikel kuantum muncul dari ruang waktu yang melengkung, bahkan di wilayah di luar lubang hitam, penelitian ini membuka jalan bagi kemajuan menuju teori gravitasi kuantum yang terpadu. Pada akhirnya, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih jelas tentang ketidakkekalan semua materi, termasuk komponen yang sebelumnya dianggap stabil. Penelitian yang inovatif ini tidak hanya mengubah ekspektasi kita, tetapi juga membuka jalan bagi jalur penyelidikan yang sama sekali baru dalam fisika teoretis dan kosmologi. Satu hal penting yang dapat diambil adalah bahwa fisikawan mungkin perlu merevisi model kita tentang masa depan alam semesta yang jauh. Sebelumnya, tahap kosmik terakhir dianggap terdiri dari sisa-sisa yang merosot, khususnya bintang neutron dan katai putih, yang akan bertahan dengan tenang selamanya. Namun, temuan baru menunjukkan bahwa entitas ini juga akan menghilang, meskipun dalam skala waktu yang sedikit lebih lama daripada lubang hitam. Pengungkapan ini memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang era yang merosot, yang diidentifikasi sebagai salah satu fase terakhir evolusi kosmik. Alih-alih meluas tanpa batas ke masa depan, era ini mungkin berakhir dalam waktu sekitar 10⁻78 tahun, ketika katai putih terakhir akhirnya menghilang. Di luar titik itu, alam semesta hanya akan ditinggalkan dengan radiasi yang menyebar dan partikel-partikel elementer yang secara bertahap menyebar ke dalam kekosongan yang hampir kosong. Penelitian ini juga menimbulkan pertanyaan yang lebih praktis. Meskipun proses-proses ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang sehingga tidak dapat diamati secara langsung, para ilmuwan mungkin akan segera mulai mencari bukti tidak langsung tentang hilangnya massa pada bintang-bintang kompak. Pengukuran tingkat lanjut berpotensi mengungkap perbedaan halus dalam perilaku bintang-bintang neutron, yang mengisyaratkan penguapan bertahap dan membantu mendukung model ini. Selain itu, penelitian ini merangsang penyelidikan lebih lanjut tentang perilaku medan kuantum dalam medan gravitasi yang kuat, terutama dalam skenario yang tidak melibatkan horizon peristiwa. Penemuan bahwa kelengkungan ruang waktu itu sendiri dapat menghasilkan efek radiasi dapat mengubah persepsi fisikawan tentang massa, energi, dan ruang hampa. Ini sangat berharga bagi upaya untuk menyatukan mekanika kuantum dengan relativitas umum. Kerangka kerja apapun yang menggambarkan alam semesta pada kedua skala tersebut layak untuk dieksplorasi, dan penemuan ini dapat mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya tersebut. Pada catatan yang lebih filosofis, temuan-temuan tersebut beresonansi pada tingkat yang sangat manusiawi. Ketika para peneliti menghitung bahwa bahkan manusia secara teoritis dapat mengalami penguapan selama rentang waktu 10⁻90 tahun, ini tidak dimaksudkan sebagai prediksi literal, melainkan pengingat yang menyentuh hati. Hukum yang mengatur alam semesta berlaku secara universal, tanpa kecuali. Gagasan yang merendahkan hati ini berfungsi sebagai refleksi yang menarik. Tidak ada yang permanen, bahkan bintang yang paling padat atau galaksi yang paling megah sekalipun. Kita semua adalah bagian dari alam semesta yang secara bertahap mereda, bukan melalui ledakan dramatis atau keruntuhan tiba-tiba, tetapi melalui kehilangan yang lambat dan stabil. Dalam memahami konsep ini, kita memperoleh lebih dari sekadar fakta. Kita memperoleh perspektif, wawasan tentang tempat kita di kosmos, terbuat dari apa kita, dan bagaimana segala sesuatu, termasuk waktu itu sendiri, terus bergerak maju. Kesimpulan dari perjalanan kosmik ini adalah yang tenang, ditentukan bukan oleh peristiwa dahsyat, tetapi oleh proses kuantum halus yang terjadi dalam skala waktu yang tak terduga. Namun pemahaman ini secara mendalam membentuk kembali perspektif kita tentang segala hal, mulai dari kehancuran alam semesta hingga sifat intrinsik materi itu sendiri. Waktu terus berjalan, meski dengan kecepatan yang sangat lambat.